Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertarungan sengit. Pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan arena pertempuran yang bising turun ke dalam keheningan yang sangat singkat. Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya, semua orang segera mengerti siapa orang yang datang itu. Segera, anggota Panes Gate bersorak seperti guntur. Penonton yang tersisa juga membawa kegembiraan saat mereka menimbang Xiao Yan. Tatapan mereka memiliki antisipasi. Keterampilan alkemi Xiao Yan terkenal setelah kompetisinya dengan Han Xian. Namun, memiliki keterampilan penyulingan obat yang luar biasa tidak mewakili kekuatan bertarungnya. Di tempat yang penuh dengan kekerasan ini, hanya tinju yang paling keras yang bisa membuat orang lain merasakan rasa hormat yang dalam di hati mereka. Semua hal lain seperti status sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, setelah penampilan Xiao Yan, semua orang ingin melihat apakah pemuda ini, yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang luar biasa, akan memiliki kemampuan bertarung yang cukup untuk membuat orang lain melihatnya dengan serius. Saat Sun Er terguncang kembali, dia merasakan kekuatan yang familiar. Cahaya keemasan yang kuat yang diaglomerasi di tangannya secara bertahap menghilang saat dia membiarkan kekuatan lembut itu mengirimnya keluar dari lingkaran pertempuran. Matanya yang cantik mengamati sosok tinggi di medan pertempuran. Baru kemudian dia diam-diam menenangkan hatinya yang terangkat. Xiao Yan gege, waktu yang tersisa adalah milikmu. Hei, Xiao Yan, akhirnya kamu bersedia untuk muncul. Bai Sheng mengguncang bahunya saat kakinya dengan keras menginjak tanah sebelum menyelesaikan kekuatan itu. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam itu, dan tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan meliriknya. Saat tangannya berguling, penguasa Xuan berat yang sangat besar muncul. Tangan kanannya dengan erat memegang gagang penggaris dan melambaikannya dengan kejam. Segera, angin kencang yang membawa suara senandung muncul di arena. Sepertinya senior Bai Sheng sangat merindukanku. Sayangnya, senior Bai Sheng bukanlah perempuan. Jika tidak, saya akan sangat bahagia. Haha. Orang-orang di galeri penglihatan sekitarnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar suara bercanda Xiao Yan. Sudut mata Bai Sheng bergerak-gerak saat dia berkata dengan dingin, lidah yang sangat tajam. Kali ini, saya ingin melihat alasan apa yang akan Anda temukan untuk melepaskan diri dan melarikan diri. Tidak perlu mencari alasan apapun. Wu Hao mengeluarkan surat tantangan untuk Anda dan saya akan menerimanya. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Mari kita selesaikan semua skor dari masa lalu. Xiao Yan tertawa pelan. Penguasa beratnya mendarat dengan keras di tanah yang keras. Beban yang kuat menyebabkan beberapa garis retakan kecil terbentuk di tanah. Akhirnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum saat menjawab ke Bai Sheng. Haha, bagus. Anda punya nyali. Namun, karena Anda berusaha mempermalukan diri sendiri hari ini, jangan salahkan saya karena menggunakan semua kekuatan saya. Sukacita segera muncul di wajah Bai Sheng. Dia tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan tidak mencoba melarikan diri kali ini, dan malah mengambil inisiatif untuk menerima pertarungan. Senior Bai Sheng, kamu masih mengatakan omong kosong seperti biasanya. Xiao Yan tertawa. Wajahnya mungkin tampak serasi, tetapi kata-kata yang dia lontarkan menyebabkan wajah Bai Sheng menjadi semakin suram. Mudah-mudahan, mulutmu ini tidak akan meminta ampun nanti. Bai Sheng akhirnya berhenti berbicara setelah kata-kata gelap dan suram itu. Dia memegang tombak panjang berwarna kuning tua dengan erat di tangannya. Tubuh tombak bergetar sedikit dan bau ki berwarna kuning yang kaya melonjak secara eksplosif dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap,
benda itu membungkus tubuh tombak di dalamnya. Kedekatan dasar Do Ki-huh, Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat warna Do Ki dari Bai Sheng. Do Ki dari afinitas ini berspesialisasi dalam menjadi kokoh dan tahan lama. Dibandingkan dengan orang dengan level yang sama, waktu di mana seseorang bisa bertarung akan lebih lama. Selain itu, Do Ki semacam ini berfokus pada pertahanan. Saat bertarung dengan orang lain, seseorang dapat mengandalkan kekayaan Do Ki yang tahan lama untuk menyeretnya keluar sampai lawan menjadi terlalu lelah. Saat bertarung dengan seseorang dari afinitas Do Ki ini, meletuskan kekuatan liar dan kekerasan dalam waktu singkat untuk melakukan serangan penekan adalah taktik yang paling tepat. Xiao Yan memutar tubuhnya sedikit. Do Ki berwarna hijau yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah Do Ki muncul, aura yang kuat juga mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Cukup banyak orang tercengang saat mereka merasakan tingkat kekuatan aura ini. Dou Ling, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao di galeri tontonan bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar berhasil menembus kelas Dou Ling setelah tidak melihatnya selama 2 bulan. 1 level per bulan. Kecepatan pelatihan ini adalah sesuatu yang menjalani retret pelatihan di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar, sepanjang hari tidak akan bisa menyusul. Orang ini, dia benar-benar mencapai kelas Dou Ling setelah kurang dari setengah bulan. Lin Xiuya dan yang lainnya menunjukkan wajah yang juga dipenuhi dengan kejutan. Saat itu, ketika mereka bertemu Xiao Yan di pegunungan yang dalam, kekuatan yang terakhir paling banyak berada di sekitar bintang 8 atau 9 Dadoushi. Meskipun seseorang dari kelas ini sudah tidak jauh dari kelas Dou Ling, mereka, yang secara pribadi telah mengalami langkah ini, jelas tahu persis seperti apa akumulasi sulit yang harus dilakukan seseorang untuk menerobos penghalang antara Dadoushi dan Dou Ling. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang ketika mereka melihat tingkat kekuatan Qi Xiao Yan. Tidak heran dia menghadapi Bai Sheng kali ini. Itu karena dia telah meningkatkan kekuatannya, tetapi bahkan jika itu masalahnya, masih ada celah bintang 6 antara Bai Sheng dan dia. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibuat-buat. Yan Hao juga tersenyum dan berbicara di atas terkejut. Saya yakin dia bisa menang. Senyuman muncul di wajah dingin Han Yu di sampingnya. Saat itu, ketika Xiao Yan hanyalah bintang 5 atau 6 Dadoushi, dia sudah mampu menyebabkan bahkan bintang 3 Dou Ling merasa sangat takut. Sekarang kekuatannya telah melonjak dan maju ke kelas Dou Ling, Han Yu masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar meskipun fakta bahwa Bai Sheng 6 level lebih kuat. Saya juga memiliki kepercayaan padanya. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang itu. Lin Xiuya dengan malas meregangkan pinggangnya. Pandangannya tertuju pada sosok manusia yang samar di area gelap sambil tersenyum dan berbicara. Saat galeri pengamatan mendidih karena Qi yang diperlihatkan Xiao Yan, Bai Sheng juga terkejut. Keheranan melewati matanya. Itu lama kemudian sebelum keseriusan tambahan secara bertahap muncul di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, "Tidak heran kamu bahkan lebih sombong kali ini. Ini sebenarnya karena kekuatanmu telah meningkat." Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Suara jelas dari tulangnya yang bertabrakan bergema tanpa henti, seperti petasan di dalam tubuhnya. Xiao Yan menghembuskan nafas panjang setelah ini berlanjut sebentar. Dia tersenyum sedikit saat dia merasakan kekuatan luar biasa yang mengisi otot dan tulangnya. Sambil mengangkat kepalanya ke mata Bai Sheng, tangannya tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada gagang penguasa. Kakinya perlahan mengambil beberapa langkah ke depan saat penggaris berat di tangannya terseret di tanah, mengeluarkan suara "sya-sya". Pada saat yang sama, itu juga membawa jejak berwarna putih di tanah yang keras. Bai Sheng dengan dingin memperhatikan Xiao Yan saat yang terakhir perlahan mendekat.
dia merasakan ki yang semakin kuat dan tangannya sedikit mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjang berwarna kuning. Matanya menatap tajam ke langkah Xiao Yan. Saat Xiao Yan melangkah ke dalam radius sekitar 10 meter dari tubuh Bai Sheng, teriakan rendah keluar dari mulut yang terakhir. Dou ki kuning tua yang kuat, itu seperti air kuning pekat, melonjak keluar dari tubuhnya. Kaki Bai Sheng menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya menjelma menjadi bayangan kuning. Dou ki dengan cepat diaglomerasi di ujung tombaknya. Meminjam kekuatan pengisian, tubuhnya ditumpuk dengan tubuh tombak. Di bawah penutup Dou ki, tubuhnya dan tombak panjang pada dasarnya bergabung bersama. Tombak panjang memotong udara dan suara, cici, yang dibuatnya cukup keras. Kekuatan pengisian dari bintang 6 yang kuat Dou Ling akan memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan batu besar di tempat. Xiao Yan tidak menghadapi serangan pembuka Bai Sheng yang ganas secara langsung. Cahaya berwarna perak samar terlihat sebagian di kakinya. Saat tubuhnya bergoyang, anehnya menghilang dari tempat aslinya. Ekspresi Bai Sheng berubah sedikit setelah kehilangan targetnya. Kecepatan ini sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa melihat seutas benang hitam yang lewat. Alarm segera melintas di hatinya. Di masa lalu, Xiao Yan pasti tidak memiliki kecepatan seperti itu. Tidak mungkin kecepatannya dinaikkan ke tingkat seperti itu bahkan jika dia telah meningkatkan kekuatannya. Saat pikiran ini melintas di hatinya dengan cara seperti kilat, tombak panjang di tangan Bai Sheng tiba-tiba berubah arah dan menusuk secara eksplosif ke punggungnya. Dentang! Suara jernih yang membawa percikan api keluar dari dalam arena. Tombak panjang yang digunakan Bai Sheng untuk menembus di belakangnya menghalangi penguasa hitam yang sangat besar itu. Kekuatan kuat yang terkandung pada penggaris hitam menekan tombak panjang hingga sedikit menekuk. Kekuatan fisik orang ini juga meningkat pesat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan jika dia meningkatkan levelnya, seharusnya tidak ada peningkatan yang begitu besar. Sekarang, terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan, kecepatan, atau kecepatan reaksi, orang ini tampaknya telah sepenuhnya berubah dari dirinya yang sebelumnya. Wajah Bai Sheng segera mengungkapkan beberapa perubahan saat dia merasakan kekuatan yang ditransmisikan dari tombak panjang. Jantungnya juga tampak seperti memiliki gelombang liar yang mengerikan yang bergulung di dalamnya. Xiao Yan secara alami tidak terganggu oleh keterkejutan di hati Bai Sheng. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin deras yang sangat menekan saat itu dengan keras menebas lengan Bai Sheng. Penguasa yang awalnya sangat berat menari bahkan lebih lincah dan licik di tangannya daripada tombak panjang di tangan Bai Sheng. Di bawah gerakan menyapu yang kuat dan kejam ini, bahkan Bai Sheng tampak sedikit sibuk karena dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, Bai Sheng, bagaimanapun, adalah bintang 6 yang kuat Dou Ling, dan secara bertahap menjadi stabil di bawah serangan Xiao Yan yang sangat berat. Dou Qi yang kuat dari bintang 6 Dou Ling berkerumun dengan cara yang perkasa dan menerima serangan Xiao Yan yang mengandung beban yang sangat besar. Mengikuti keakrabannya, Bai Sheng juga mulai membalas dengan intens. Tombak panjang itu melambai dan menari. Itu seperti ular berbisa yang tersembunyi di bawah pasir kuning. Itu rumit dan ganas dan setiap kali menembus ke arah Xiao Yan, itu akan menyerang beberapa tempat yang fatal. Dua sosok manusia bergegas dan melintas di medan pertempuran. Dou Qi hijau dan kuning membuat seluruh lingkaran pertempuran menjadi dunia dua warna. Setiap kali penguasa berat dan tombak panjang bertabrakan, mereka akan berguncang dan membentuk kekuatan beriak yang terlihat dengan mata telanjang. Riak ini akan menyebar dan benang dari garis retakan mulai berulang kali menyebar ke seluruh tanah yang keras. Bang! Penguasa yang berat dan tombak panjang saling menekan. Xiao Yan bertabrakan dengan keras dengan Bai Sheng. Saat angin bertiup, Bai Sheng buru-buru mundur beberapa langkah sementara Xiao Yan mundur 4 langkah. Jelas, Xiao Yan mungkin memiliki keuntungan dalam kekuatan fisiknya, tetapi saat ini,
ketika pihak lain menggunakan Du Qi yang kuat dari Douling bintang 6, dia masih menjadi lebih lemah. Suara Su-11 secara tidak sengaja dipancarkan dari galeri penglihatan saat melihat Xiao Yan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Anggota White Gang meminjam kesempatan untuk melontarkan ejekan dan tawa. Itu hanya kekerasan. Ia bahkan tidak bisa masuk ke mata saya. Bai Sheng mengayunkan tombak panjangnya setelah mendapatkan keuntungan dalam tabrakan tersebut. Dia dengan dingin tertawa, jika kamu masih akan mengandalkan kekuatan brutal ini setelah ini, kamu harus berguling sendiri. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum dingin saat mendengar ini. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba memasukkan penguasa berat itu ke tanah. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel tangan yang aneh. Mengikuti pembentukan segel tangan, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meringkuk dari dalam tubuhnya. Nyala api berwarna hijau membungkusnya sampai dia terbakar. Sesaat kemudian, nyala api tiba-tiba menyusut kembali dan akhirnya memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Xiao Yan berteriak pelan di dalam hatinya. Tubuhnya langsung gemetar. Energi liar dan kekerasan tiba-tiba melonjak secara eksplosif dari pembuluh darah di dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti semburan air banjir yang mengalir ke setiap sudut dari seluruh tubuhnya. Sudut mulut Xiao Yan terangkat saat dia merasakan Du Qi di dalam tubuhnya melonjak tiba-tiba. Tangannya sekali lagi meraih gagang penguasa Xuan berat saat dia menatap Bai Sheng. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo lakukan ini lagi." Saat kata-kata Xiao Yan terdengar, bang, muncul. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang melesat ke arah Bai Sheng. Setiap kali kakinya mendarat, mereka akan meninggalkan jejak kaki sedalam setengah inci di tanah. Momentum pengisian yang kuat itu seperti magical beast berbentuk manusia yang memiliki kekuatan pengisian dalam jumlah besar. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.